Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan balas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat Instagram. Instagram saya di Asep Rudiansah. Ada juga yang lewat WhatsApp. Mungkin ini dapat nomornya dari mana ya. Dan juga ada yang nanya lewat email. Jadi ada beberapa pertanyaan dikelompokkan yang bertanya seputar media ya. Oke. Kita mulai untuk penanya pertama dari Harvey ya. Media apa yang murah dan bisa dapat di pelosok? Apa harus media MS? Bisa pakai pupuk daun nggak? Berapa takarannya? Buat konten dong tentang media racikan yang bukan media pabrik. Aduh, ini panjang banget ya pertanyaannya. Bingung juga karena kan yang disebut media racikan, kalau waktu saya kuliah, saya pun memang meracik media sendiri ya. Jadi ada garam makro, garam mikro, dan garam-garaman itu. Dan nggak hanya media MS, saya juga ada media KC, media yang lain, dan bisa dilihat di video saya tentang media ya. Maksud media pabrik di sini kan memang ada media yang udah jadi seperti ini ya, media MS yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini biar lebih praktis aja, cuman nimbang sekitar 4,43 gram, kemudian kita tinggal tambahkan gula sama hormon ya, atau ZPT yang kita kehendaki. Terus yang murah itu relatif ya. Nah, kalau misalnya bisa pakai pupuk daun bisa, dan saya pun pernah coba ya. Beberapa pupuk daun misalnya ya kadang-kadang juga Growmore atau Hiponex ya, banyak merek-merek lain yang sering digunakan. Nah, itu bisa digunakan. Biasanya kalau saya pernah pakainya itu 2-3 gram per liter ya. Kemudian selanjutnya biasanya saya ada tambahannya ya vitamin ya. Untuk vitamin di situ kan ada tiamin itu vitamin B ya. Kita bisa aja pakai vitamin B yang di pasaran. Misalnya ini kan kandungannya 2 mg. Sedangkan di tabel yang di media sebelumnya itu 0,1 mg per liter. Jadi bisa aja kita larutkan ini satu tablet ya. Kan ini 2 mg. Larutkan dengan 200 ml air. Nah, setelah itu kita tinggal pipet 10 ml. Ya, jadi kan dari satu tablet bisa untuk 10 liter. Kemudian untuk komponen lainnya, nah kalau misalnya untuk myoinositol, biasanya saya pakai obat hamil namanya Ovacare. Pokoknya obat hamil tuh adalah kandungannya myoinositol. Jadi tinggal ke apotek aja cari yang paling murah apa gitu ya. Nah, yang berikutnya glisin. Apakah glisinnya bisa dipakai untuk apa ya? Bisa pakai yang ada yang buat makanan. Nah, saya pernah coba dan itu juga bisa dipakai ya. Jadi pupuk daunnya bisa 2-3 gram, kemudian pakai vitamin yang ada di pasaran ya. Kemudian glisinnya pun yang ada di toko-toko kue biasanya, atau toko-toko makanan biasanya menjual juga glisin. Untuk glisin itu kan 2 mg per liter. Jadi kita bisa aja kita larutkan 0,2 gram, kemudian kita larutkan dalam 1 liter air ya, kemudian kita pipet 10 ml. Nah, dapat deh ya. Jadi 2 mg per liter. Kemudian pertanyaan berikutnya itu tadi dari Harvey, mudah-mudahan bisa menjawab. Oh iya, untuk konten insya Allah nanti ya akan saya videokan untuk yang media yang skala rumah tangga yang pakai bahan-bahan generik seperti itu ya. Kemudian ini ada Diki, kok ada yang hitam? Oh ya, medianya kok ada yang hitam. Nah, ini ya, ini media yang hitam seperti yang di belakang ini nih, anggrek. Nah, itu pakai arang aktif ya. Arang aktifnya apakah harus pakai yang mahal? Karena kalau misalnya di toko kimia sampai 5.000 per gram gitu. Saya pakai yang ini aja, pakai Norit aja ya, yang lebih murah. Biasanya 4 tablet ya. Kalau Norit kan paling 15 atau 20.000 satunya. Ada juga mungkin kalau di kota-kota 10.000 bisa dapat ya. Nah, dari 1 liter ini. Nah, ditambahkannya pas kita ini sama dengan agar-agar ya. Kalau saya biasanya seperti itu.
Atau misalnya saya juga udah pernah coba ya, kalau misalnya untuk skala rumah tangga itu pakai arang aktif yang food grade ya, itu udah banyak tuh di online shop bisa kita lihat ya. Nah, fungsinya untuk apa Bang? Nah, fungsinya arang aktif itu pada tanaman-tanaman tertentu, misalnya pisang, anggrek, itu mengeluarkan senyawa fenolik. Jadi senyawa fenolik itu senyawa yang dikeluarkan tanaman dia untuk pertahanan diri ya. Tapi karena dia terkurung dalam media, dalam botol, jadi menumpuk. Nah, itu bisa mengakibatkan tanamannya keracunan dan bisa mati ya, mencoklat, browning, kemudian mati ya. Dan arang aktif pun bisa untuk mempercepat perakaran juga ya. Oke, itu buat Diki, mudah-mudahan menjawab. Kemudian ini ada Bang Soleh, apakah semua hormon itu ditambahkan pas awal sebelum dipanaskan? Enggak ya. Kalau misalnya IAA ya, auksin, sitokin, misalnya BAP, terus auksin itu NAA, itu bisa ditambahkan pas sebelum di autoclave mungkin ya, ini bukan dipanaskan. Tapi kalau gibberellin itu biasanya ditambahkan setelah di autoclave ya. Jadi sistemnya media tuang. Kalau media tuang itu jadi media intinya itu yang sebelum ditambah GA3 di autoclave, kemudian setelah 20 menit diangkat dan didinginkan. Setelah hangat-hangat baru diberi GA3. Nah, biasanya GA3-nya yang dilarutkan itu di filter ya, pakai microfilter. Nah, kayak gini ya, ini ada suntikan siring. Nah, kita sedot kemudian di filter ya, di filter sama ini. Di laminar tapi dilakukannya. Kemudian kita pipet 1 mili atau misalnya berapa ppm yang dibutuhkan ya. Itu dari Bang Soleh, mudah-mudahan menjawab. Kemudian ini dari Fauzi, media cair itu untuk apa Bang? Kalau pisang bisa. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Ini media cair itu untuk kultur protoplas atau kultur embrio ya, tapi harus pakai shaker, harus dikocok. Nah, kalau misalnya pisang bisa, beberapa bisa. Kalau misalnya pakai sistem yang ini, nanti dikasih semacam kertas saring di atasnya, biasanya jahe gitu ya. Waktu saya kuliah pernah tuh, jahe itu dikasih kertas saring di ininya ya, di atasnya, dan ditanamnya di atas kertas saring itu sebagai penopang. Tapi kalau misalnya pakai sistem temporary immersion system atau sistem perendaman sesaat, itu medianya media cair semua ya, dan banyak tanaman yang bisa. Nah, itu nanti ya, mudah-mudahan nanti bisa dibahas tentang teknologi kultur jaringan yang lebih lanjut ya, temporary immersion system ya, buat Bang tadi siapa tuh? Buat Bang Fauji ya. Kemudian ini dari Andre di Sumut nih, kayaknya tetanggaan ya sama Asep sekarang. Apakah media harus di autoclave selama 20 menit? Kalau lebih gimana? Nah, kalau dikukus atau pakai panci presto buat emak-emak berapa jam gitu. Nah, media di autoclave itu selama 20 menit. Nah, lebih dari 20 menit biasanya gulanya rusak jadi metil furfural ya. Terus ya terbentuk karamel, jadi mencoklat-coklat kayak gitu, itu biasanya terlalu lama ya di ini, dan itu kurang bagus untuk tanaman ya. Bahkan beberapa literatur menyebutkan itu toksik ya, jadi hindari kalau misalnya lebih dari 20 menit. Walaupun kalian pengen steril gitu ya, jadi dilama-lamain, yang ada medianya rusak ya, jadi hati-hati. Nah, kalau misalnya dikukus, dikukus kemarin tergantung ya, mungkin saya belum pernah berhasil dikukus. Pernah 1 jam, 2 jam itu nggak berhasil gitu ya, karena mungkin dari awal sudah kontaminasinya banyak ya di air yang digunakan atau dari peralatan itu banyak, sehingga dia tidak mempan ya, atau bakterinya udah kebal oleh kukusan biasa ya, suhu uap mendidih gitu ya. Mungkin bakterinya yang bakteri termofilik ya, termofilik yang lebih tinggi lah gitu, jadinya memang agak susah. Nah, kalau pakai presto, pernah saya pakai presto dan berhasil, itu biasanya 45 menit ya, 45 menit, karena presto juga tekanannya juga nggak bisa diprediksi ya, berapa tekanan ininya.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah penggunaan hormon buat media bisa pakai yang di toko pertanian atau di online shop? Coba aja ya. Tapi kita lihat konsentrasinya di situ, karena di toko-toko pertanian pun ada ya hormon-hormon yang dijual dalam kemasan-kemasan kecil. Terus kemudian memang dia sukar larut karena dia ditambah talek atau zat penambah lain lah ya, yang biasanya bersifat inert. Nah, bisa aja itu digunakan ya kalau kepepet banget gitu. Tapi nggak kepepet banget juga sih. Saya juga dulu pernah ya di lab sebelumnya menggunakan, dan itu juga bisa juga. Tapi kita lihat konsentrasinya berapa. Jadi kalau misalnya itu mengendap, jadi endapannya itu ya dikocek-kocek dulu aja. Terus kemudian begitu mau pakai dikocek-kocek, disedot atau dipipet, kemudian kita tambahkan sesuai dengan konsentrasi yang harapkan ya sama kita. Jadi bisa aja. Saya juga kalau yang di online shop yang kayak gini juga banyak ya, dan itu juga bisa digunakan. Tapi lihat dulu, tanya dulu berapa konsentrasinya, apakah dia 80%. Nah, kalau 80%, kalau misalnya kita mau buat misalnya 1000 ppm, berarti jangan 1 gram yang ditimbang, tapi 1 gram tapi ditambahkan 100 per 80 kali 1 gram, berarti 1,2 gram. Kita lebihkan ya. Benar nggak ya itu hitungannya? Itulah segitu aja, lebihkan aja ya. Jadi kalau misalnya di situ 70%, berarti 1 dikali 100 per 70. Itu ya jumlah zat hormon yang harus kita timbang. Kemudian kita larutkan dalam 1 liter air. Nah, itu jadi 1000 ppm. Nah, tinggal misalnya nanti kita pipet. Kalau misalnya kita mau buat 3 ppm ya tinggal pipet 3 mili gitu ya, jadi gampang. Kemudian ini banyak juga nih pertanyaannya ya. Dari Ray, saya sering buat media pakai autoclave kampus, tapi baru beberapa hari bahkan 1 hari sudah kontaminasi. Ini mengapa ya Bang Asep? Nah, ini dari Roy gitu. Roy, ini lagi penelitian nih. Mudah-mudahan penelitiannya lancar deh. Ini mungkin disebabkan pertama, autoclave-nya itu nggak dikalibrasi ya. Suhu dan tekanannya mungkin tidak sesuai. Cobalah 17,5 psi sama 121 derajat Celcius. Itu sesuai nggak di ininya ya? Atau misalnya autoclave-nya udah lama gitu ya. Kadang-kadang juga kayak gitu, karena kami pun pernah lah ya. Saya juga waktu mahasiswa kayak gitu juga. Kemudian bisa jadi media bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan media itu mengandung kontaminasi yang banyak ya. Jadi sebenarnya autoclave itu tidak ada steril absolut ya, tapi tiap satuan detik atau satuan menit itu jumlah mikrobanya turun terus sampai 10 pangkat minus berapa gitu ya. Misalnya 10 pangkat minus 100, berarti dalam 100 botol itu pasti ada peluang 1 ya. Berarti kalau misalnya ini Roy belum apa-apa udah kontaminasi gitu ya, udah baru di autoclave. Nah, ada kemungkinan itu ya. Coba cek airnya ya, air aquadisnya, atau mungkin kamu naruh bahan-bahan larutan stoknya ya. Biasanya kalau saya bikin larutan stoknya itu yang sudah yang sudah pakai air steril, kemudian botolnya juga steril gitu. Jadi itu untuk mengurangi kontaminasi ya. Atau misalnya biasanya gulanya itu udah terlalu lama ya. Jadi biasanya kalau saya beli gula tuh kemasannya kecil-kecil, pokoknya sekian bulan harus habis, 1 bulan harus habis, terus ganti lagi gitu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat deh. Nah, kemudian penggunaan ppm katanya tuh ya, atau yang top biosida ya, kan mahal sekali. Bagaimana Bang Asep solusinya? Ini dari Ratna di mana lah nggak tahu ya ininya. Nah, kami di sini lagi mengembangkan ya biosida yang ada di pasaran. Nah, cuman lagi nanti kalau memang ini berhasil akan saya posting di video-video selanjutnya ya. Oke, jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar kultur jaringan, silakan komen di ini ya, di kolom komentar, atau kalian bisa nge-DM di Instagram. Nanti kalau misalnya sempat saya balas, atau misalnya saya buat konten seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.